Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Semoga kita semuanya, guys, sahabat-sahabatku sekalian, kita dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia selalu, sukses dalam rahmat dan perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, dalam rangka penegakan hukum, maka sudah menjadi keharusanlah untuk tidak melakukan tebang pilih. Jangan tebang pilih, jangan pilih kasih, jangan ada yang diistimewakan. Semuanya berlaku sesuai dengan ketentuan. Mau dia orang kaya, orang berada, orang berpangkat, kalau melakukan kesalahan, maka tegakkan hukum di atas perbuatannya. Sehingga dia harus melakukan dan harus bertanggung jawab atas perbuatan salah yang telah dilakukannya. Kemudian, demikian juga kepada orang lemah. Kalau dia melakukan kesalahan, maka hukum juga tegak. Jadi dalam penegakan hukum, ke atas dia tetap tajam, ke bawah juga tajam. Tidak peduli siapapun dia, kalau melakukan kesalahan, hukum bertindak. Guys, di dalam melakukan penegakan hukum ini, tidak ada salahnya, guys. Saudara-saudara sekalian, kita merujuk sebagai pelajaran, contoh dan toladan terhadap apa yang telah dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat itu, ada seorang wanita dari kaum Quraisy, berasal dari Bani Makhzam. Wanita tersebut telah melakukan pencurian. Maka bagi Bani Makhzam, kaum Quraisy tersebut, ini sangat memalukan. Pembesar-pembesar, tokoh-tokoh Bani Makhzam, kaum Quraisy tersebut, mereka berunding bagaimana caranya supaya kasus ini tidak terekspos ke permukaan. Diharapkan ada utusan yang disayangi Rasulullah yang bisa melobi, yang bisa melakukan pendekatan dan melobi Rasulullah supaya kasus ini bisa dipetieskan, tidak diangkat dan tidak diadili. Maka kesimpulan dari kaum Quraisy Bani Makhzam tersebut, dari rundingan itu, diutuslah Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang disayangi oleh Rasulullah, untuk melobi Rasulullah Muhammad SAW agar kasus ini tidak diangkat, agar kasus ini dipetieskan. Kemudian Usamah bin Zaid datang menemui Rasulullah Muhammad SAW. Bersenda gurau, kemudian canda, kemudian Usamah masuk ke sasaran untuk menyampaikan misinya. Dia bermohon kepada Rasulullah agar kasus pencurian yang dilakukan seorang wanita
dari kaum Quraisy, Bani Makhzam tersebut, untuk dipetieskan, untuk dikesampingkan, tidak diangkat, tidak diproses, tidak diadili. Hilangkan saja begitu. Alasannya, ini untuk menjaga nama baik Bani Makhzam kaum Quraisy. Mohon Rasulullah memperhatikan. Mohon Rasulullah mengabulkan. Rasulullah spontan berdiri dan berkata, sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu adalah mereka melakukan sikap tercela dengan melakukan pilih kasih, tidak melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Apabila yang mencuri adalah dari golongan orang terpandang, maka hukum menjadi tumpul. Mereka mengenyampingkan, tidak mengangkat kasus itu, tidak mengadili kasus itu, membekukan kasus itu. Namun apabila orang lemah yang melakukan pencurian, maka mereka dengan tegas melakukan penegakan hukum dan menghukum dia. Demi Allah, kata Rasulullah, andai Fatimah anak kandungku sendiri melakukan pencurian, niscaya aku akan tetap menegakkan hukum, memotong tangannya. Guys, pada prinsipnya penegakan hukum telah dimulai sejak dilakukannya penyidikan. Kemudian akan diperiksa dan diadili di pengadilan untuk kasus pidana, guys. Maka pengadilan akan memberikan keputusan demi keadilan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya guys, di dalam proses memeriksa dan mengadili perkara pidana, maka hakim yang mulia, yang mempunyai derajat yang mulia, akan benar-benar menggali, akan benar-benar memperhatikan kebenaran dan akan memutuskan perkara itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga tanpa ragu hakim akan memutuskan demi keadilan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam memperhatikan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, nomor satunya
adalah di dalam rangka memeriksa keterangan saksi maupun keterangan ahli di dalam pasal 185 dan 186 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jelas menyebutkan bahwa keterangan saksi harus dilakukan di bawah sumpah dan keterangan itu disampaikan di persidangan. Kemudian demikian juga di dalam pasal 186 KUHP, keterangan ahli juga dilakukan di bawah sumpah dan disampaikan di depan persidangan. Saudara-saudara sekalian, keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, semuanya itu bermuara kepada menjadi petunjuk bagi hakim terhadap perkara ini yang benar atau yang salah. Ditambah lagi pertimbangan dari keterangan ahli menjadi masukan untuk lebih jelas memberi putusannya yang terbaik dan adil adalah bagaimana. Pada prinsipnya, saudara-saudara sekalian, ada adagium yang harus diperhatikan. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi saudara-saudara sekalian, memberikan putusan yang adil, hal itu menjadi ibadah. Pekerjaan itu menjadi bermanfaat dan menjadi ibadah bagi hakim itu. Apabila putusannya benar-benar adil dan itu menjadi amal ibadah. Kerjaan seorang hakim adalah pekerjaan yang sangat mulia, saudara-saudara sekalian. Tugas seorang hakim itu adalah memeriksa dan mengadili perkara yang memutuskan perkara tersebut berdasarkan kebenaran demi keadilan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dia menjadi ibadah, bermanfaat bagi hakim tersebut, bermanfaat bagi kebenaran, dan bermanfaat di dalam penegakan hukum yang benar apabila putusan itu benar-benar adil yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga profesi yang sangat mulia bagi seorang hakim itu terbukti di dalam pekerjaannya yang benar-benar tidak memutuskan sesuai dengan pesanan. Tidak ada lobby-lobby, tidak ada pesanan, tidak ada hadiah-hadiah apapun yang bisa mempengaruhi hakim di dalam memutuskan perkara. Tidak ada intervensi, tidak ada janji-janji, tidak ada pesanan dan tekanan apapun yang bisa mempengaruhi hakim. Sehingga saudara sekalian, seorang hakim itu, dia itu sebenarnya
imannya di atas rata-rata manusia lain. Mentalitasnya itu mental malaikat. Dia orientasinya satu, kebenaran dan keadilan. Karena memang tugasnya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang semua itu dilakukannya berdasarkan ketuhanan. Karena dia adalah insan yang beragama, saudara-saudara sekalian. Pekerjaannya menjadi ibadah, menjadi bermanfaat untuk kebenaran dan keadilan, bernilai untuk dirinya apabila hakim tersebut memutuskan perkara itu benar-benar adil dengan memperhatikan sepenuhnya fakta hukum yang terungkap di persidangan. Saudara sekalian, semoga ulasan santai yang barusan kita lakukan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan kita menjadi mengerti bahwasanya penegakan hukum yang benar itu adalah jangan tebang pilih. Penegakan hukum yang benar bukan didasarkan pesanan. Penegakan hukum yang benar adalah tanpa pandang bulu. Dan di dalam memutuskan perkara tersebut harus berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim memutuskannya demi keadilan. Keadilanlah sasarannya. Target hakim memutuskan perkara adalah keadilan yang berdasarkan kepada ketuhanan Maha Esa. Menjadi nilai ibadah apabila putusan itu adil. Untuk adil, praktikanlah fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tanpa negosiasi, tanpa pesanan, tanpa janji, tanpa fulus yang bisa mempengaruhi hakim di dalam memutuskan perkara. Dan tanpa tekanan dari siapapun, hakim independen berdasarkan kebenaran, memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga putusan itu benar-benar demi keadilan. Dan itu menjadi ibadah yang mengantarkan hakim itu berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Demikian saudara, terima kasih atas perhatiannya. Lain waktu kita bertemu kembali. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dan kesalahan. Tidak ada gading yang tidak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.